Assalamualaikum Mam. Kita ketemu lagi di video yang kedua. Kita masuk ke jurus yang kedua ya. Ya kalau yang kemarin adalah state, yang kedua ini adalah menciptakan momentum. Maksudnya adalah sebagai orang tua kita harus menciptakan momentum agar semangat anak itu tetap terjaga gitu. Nah, bagaimana dalam menciptakan momentum ini? Dalam buku yang kita bahas ini ada 5 langkah ya. Yaitu yang pertama, buat peak state. Peak state itu adalah kondisi memuncak. Bagaimana cara kita membuat perasaan anak, membuat pikiran anak, membuat gerakan tubuhnya itu benar-benar tertuju kepada itu yang kita harapkan, yaitu belajar ya, semangat belajar tadi. Nah, caranya dalam teknik NLP itu salah satunya adalah teknik anchor. Teknik anchor itu adalah menghubungkan simbol dengan state yang berdaya. Maksudnya, kita buat simbol-simbol tertentu, coba kita buat simbol tertentu yang bisa menghubungkan dia sehingga membuat kondisi atau state-nya dia itu berdaya gitu, terbangun gitu kondisinya dia. Kalau bingung saya buat contohnya aja ya. Misalnya gini, misalnya anak kita suka dengan Superman gitu ya. Jadi kita belikan dia baju Superman. Dengan memakai baju Superman itu, dia merasa dia jadi ya berjiwa Superman, pemberani gitu ya, tangguh gitu, kuat. Nah, berarti di situ anchornya adalah baju Superman tadi. Baju Superman itu sebagai penghubung yang membuat dia menjadi kuat, berani, tangguh. Nah, seperti itu. Apalagi misalnya nih kita bumbui ya sebagai orang tua. Kalau Superman itu rajin belajar loh gitu, pintar, cerdas. Nah, kalau memang dia benar-benar suka dengan Superman, kita bumbui lagi dengan tambahan sifat-sifatnya itu ya, Superman. Maka insya Allah nanti si anak itu lebih semangat, tangguh, berani, rajin juga belajarnya gitu. Karena tokoh yang disuka itu Superman. Jadi sebagai penghubungnya tadi adalah baju Superman ya. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, misalnya gini, si anak sedang merasa tidak mampu untuk mengerjakan soal di depan kelas gitu. Nah, si guru dia menepuk lengan si anak tadi. Ternyata setelah tepukan itu berada di lengan dia merasa kayak ada kepercayaan gitu dari gurunya ke dia, kamu bisa gitu kan. Jadi setelah ditepuk gurunya, kamu bisa kok mengerjakan itu, dia seolah-olah timbul rasa percaya diri dan berani gitu untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, nggak sampai di situ. Setelah dia berhasil mengerjakan soal tersebut, si guru tadi menepuk kembali pundaknya dan membuat pujian. Wah, alhamdulillah ya, subhanallah, ini bagus banget hasilnya, benar gitu, kamu pinter ya nak gitu. Jadi kita itu memuji dia dan juga ada gerakan tangan sebagai simbol tadi. Nah, anchornya di sini adalah tepukan tadi ya. Jadi dari tepukan terciptalah semangat dalam belajar. Dengan kita nyuruh dia tadi pakai tepukan tangan dan kita memuji dia, ternyata setelah itu dia jadi semangat belajar, dia jadi rajin belajar gitu. Jadi itu contoh anchor tadi ya. Apalagi nih contoh-contohnya, misalnya kita buat lagi anchor yang sederhana, dalam kita buat gini, membayangkan sesuatu yang benar-benar baik ya, yang berkaitan dengan belajar. Misalnya gini, coba nak pejamkan mata kamu, terus bayangkan kalau kamu itu belajarnya bagus, terus kamu dapat juara ya, terus kamu sangat semangat dalam belajar. Itu sambil tutup mata, nak kita suruh gitu. Terus kita yang membimbing dia ya dengan kalimat-kalimat positif. Bayangkan seperti itu, bayangkan kamu itu percaya diri. Nah, ketika kita mendengar kata-kata tersebut dalam kondisi mata tertutup, itu insya Allah
lebih mudah ya masuk ke dalam alam bawah sadar dia, dan dengan dia membayangkan hal yang itu yang belum terjadi tapi udah seperti terjadi, itu nanti juga salah satu membuat dia jadi semangat belajar gitu. Jadi teknik ini kalau kita sering mengulang-ulangnya, insya Allah bisa gitu meningkatkan semangat belajar dia. Yang penting itu adalah pengulangan. Jadi kalau misalnya kita tahu teknik ini tapi hanya sekali aja dilakukan, hanya 2 kali, itu ketika misalnya kita lihat hasil belum maksimal, ya kita tidak putus asa ya, sebagai orang tua harus rajin kayak gitu. Memang ya tidak semudah yang saya sampaikan ini, namun namanya kita orang tua, kita harus ikhtiar bagaimana supaya anak kita menjadi yang terbaik. Nah seperti itu. Nah jadi untuk video yang kedua ini cukup dulu, karena langkah pertama itu sudah panjang banget penjelasannya. Nanti saya lanjutkan lagi ke langkah yang kedua ya, dalam pembahasan bab 2, yaitu menciptakan momentum. Oke, udah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.